Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Iza. Saya dari kelas 2A. NIM saya 224881009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar. Menurut Tursan Hakim, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan suatu perubahan yang kemudian diolah sebagai hasil dari dirinya sendiri dalam interaksi di lingkungannya. Jadi, bisa dikatakan belajar merupakan sebuah pengalaman di mana seseorang mendapatkan atau memperoleh ilmu yang contohnya yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak bisa menjadi bisa, yang dari belum mengerti menjadi mengerti. Dan selanjutnya fase belajar. Fase belajar di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan acquisition, tahapan perolehan informasi. Tahapan perolehan informasi itu merupakan tahapan di mana kita mendapatkan atau memperoleh informasi di berbagai lingkungan. Contohnya, kita dapat memperoleh informasi tersebut dari mendengarkan berita, mendengarkan ceramah guru, melihat televisi, membaca buku, itu juga bisa. Dan yang kedua, tahapan storage. Jadi, dari tahapan informasi yang didapat sebelumnya, itu kita akan menyimpannya di dalam otak secara baik, secara rapi dan cantik. Yang ketiga yaitu tahapan retrieval, tahapan mendapatkan kembali informasi. Maksudnya di sini yaitu informasi yang telah kita simpan di dalam otak suatu saat akan digunakan kembali jika dibutuhkannya informasi tersebut, atau bisa disebut juga proses mengingat kembali adalah tahapan retrieval. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar di sini yang pertama yaitu aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Maksudnya kegiatan yang kita dapat, kegiatan yang menghasilkan perubahan dalam diri kita baik secara aktual dan potensial. Ciri-ciri belajar yang kedua yaitu perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu atau lama. Perubahan yang kita dapat tadi itu adalah kemampuan kita yang baru yang kita tempuh dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah perubahan yang terjadi karena adanya usaha dalam diri setiap individu. Perubahan itu akan terjadi jika kita memiliki niat atau usaha dalam diri kita. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi pembelajaran itu identik dengan adanya siswa atau siswi sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Dan juga pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan pendidik dan sumber belajar di lingkungan belajar. Lalu pembelajaran juga merupakan bantuan dari pendidik agar terjadinya perolehan penguasaan ilmu dan pengetahuan kepada siswanya. Kemudian, apa sih perbedaan belajar dan pembelajaran? Jadi, belajar itu identik dengan subjek. Belajar itu lebih ke orang yang ingin memperoleh informasi, orang yang ingin belajar, atau orang yang belajar dengan individu, dengan belajar sendiri, seperti itu, memperoleh informasi sendiri. Sedangkan pembelajaran itu lebih ke orang yang memberi ilmu atau bisa disebut guru. Dan yang selanjutnya ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama yaitu rencana. Rencana adalah penataan ketenagaan pendidik, material, serta prosedur yang menjadi unsur-unsur dalam sistem pembelajaran di suatu rencana khusus. Seperti nyusun materi apa aja sih yang mau dipakai dalam pembelajaran, terus media dan model apa yang sebaiknya dipakai dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu saling ketergantungan
ketergantungan. Saling ketergantungan di sini adalah merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran yang selaras dalam suatu keseluruhan. Unsur-unsurnya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti tenaga pendidik, materialnya seperti apa, serta prosedurnya yang digunakan apa, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran di sini ada fungsi pembelajaran sebagai sistem dan juga fungsi pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai sistem yaitu terdiri dari jumlah komponen yang sudah terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya apa, strategi dan metode pembelajaran, model pembelajaran, alat media pembelajaran, evaluasi, penilaian, dan tindak lanjut pembelajaran seperti remedial dan pengayaan. Kenapa itu semua dibutuhkan? Karena ketika pembelajaran tersistematis itu akan menciptakan suatu atau tercapainya suatu pembelajaran dengan efektif, dengan lancar, seperti itu. Selanjutnya pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses ini merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru untuk semenarik mungkin agar siswanya ingin belajar, siswanya senang untuk belajar, yang meliputi antara lain persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Prosesnya seperti apa? Guru itu akan bikin RPP-nya semenarik mungkin. Dan sekian pemaparan atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.